Oke, selamat malam. Kali ini aku pengen bercerita bagaimana kecanduan PMO itu mempengaruhi kepercayaan diriku di usia 20-an. Dan ini ada hubungannya juga dengan kecemasan sosial yang ku miliki meskipun tidak kecemasan sosial yang parah ya. Kemudian tentang aura yang ku miliki juga. Dan ya aku pernah cerita ya kalau misalnya aku kecanduan PMO itu sejak SMP, mungkin sekitar 20-an tahun yang lalu. BTW, sekarang usiaku 30-an dan 30 awal lah, dan butuh waktu yang cukup panjang, untuk sembuh itu. Kalau misalnya kamu sekarang di awal usia 20-an atau bahkan di usia belasan, ya kamu cukup beruntung lah. Sekarang udah banyak sekali konten-konten seperti ini yang memberikan edukasi PMO, sedangkan di zamanku dulu itu sulit lah yang ngomongin tentang PMO. Bahkan kayak orang menganggap PMO itu hal yang wajar, apalagi cowok gitu lah, nonton nonton pornografi itu ya wajar, kayak 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 cowok wajar gitu ya. Ya memang wajar lah, tapi problemnya di sini adalah kalau misalnya sampai kecanduan. Dan kadang orang-orang, bahkan diriku sendiri, teman-teman juga, itu nggak sadar bahwa dirinya udah kecanduan. Mereka mikirnya ya pengen nonton sebagai hiburan refreshing aja, tapi lama-lama jadi itu menjadi sebuah kebutuhan yang ujungnya jadi tiga aktivitas tersebut: pornografi, masturbasi, dan orgasme tadi, yang singkatnya PMO tadi. Dan ya, aku pengen cerita tentang diriku dulu ya. Aku pengen cerita kalau misalnya kamu melihat aku, diriku sekarang, berani ngomong, berani public speaking, berani berani berbicara depan kamera kayak gini, itu adalah orang yang dulu memang percaya diri. Faktanya enggak, aku memulai ini semua di usia 30-an, ketika udah mulai aku bisa mengendalikan kecanduan pornografiku ya, kecanduan PMO ku. Bener-bener efeknya aku alami sendiri, dan aku bisa memberikan penjelasan kenapa kenapa PMO itu bisa mempengaruhi di kepercayaan diri dan kecemasan sosialku. Dan ini berdasarkan pengalamanku ya. Aku nggak akan membicarakan itu secara sains, nggak akan membicarakan itu ya secara general lah, murni dari pengalamanku sendiri gitu ya. Dan anyway, kalau misalnya kamu belum kenal aku, jadi aku adalah seorang, ya aku youtuber yang suka bikin konten tentang self improvement buat cowok, terutama buat orang-orang yang sedang berusaha keluar dari kecanduan PMO. Karena aku pernah mengalami orang-orang yang punya problem dengan komunikasi, terus kemudian dengan public speaking, dengan bagaimana cara bersosial. Karena itu semua problem yang pernah aku alami, dan alhamdulillah sekarang aku berada di titik yang benar-benar aku nggak pernah nyangka sebelumnya. Dan memang itu trigger utamanya adalah ketika aku berhasil keluar dari kecanduan PMO. Sekarang aku bisa ngonten depan kamera, hal yang gak pernah aku bayangkan dulu sebagai orang introvert yang sangat malu untuk berbicara kayak gini. Kemudian gak hanya bicara di dalam kamar ya, dulu aku adalah orang yang gak berani menyapa orang asing, ngajak orang asing ngobrol panjang lebar sampai 1 jam 2 jam. Dan sekarang aku udah punya sebuah vlog juga yang banyaknya ngobrol dengan orang asing. Kamu bisa cek di channel utamaku. Dan itu semua aku, skill-skill itu, kepercayaan diri itu semua aku dapatkan, aku pelajari, aku kembangkan setelah aku mulai berangsur-asur bisa mengurangi efek dari kecanduan PMO. Enggak sepenuhnya bersih ya, enggak sepenuhnya bersih. Karena waktu itu aku ingat juga, waktu awal-awal aku ngonten ngomong depan kamera kayak gini, public speaking, aku juga masih masih sering melakukannya, tapi memang udah berangsur tidak separah dulu. Kalau dulu aku mungkin bisa setiap hari, ini jujur aja, bisa setiap hari. Apalagi zaman sekarang, zaman smartphone, zaman internet, udah pakai wifi, udah pakai, terus sekarang udah punya kamar sendiri. Dulu aku nggak punya kamar, aku dulu kamarnya itu jadi kayak satu sama saudara. Itu pun aku juga kayak nyolong-nyolong. Apalagi ketika aku udah punya kamar sendiri, itu bahkan wah, kecanduanku tidak bisa terbendung gitu ya. Untungnya aku kenal konten-konten PMO, NoFap, dan lain-lain, sehingga berangsur-angsur aku mulai teredukasi hal tersebut. Oke, itu yang pengen aku sampaikan ya. Jadi kalau misalnya kamu sekarang punya problem kepercayaan diri, nggak berani ngomong, nggak berani untuk menyapa orang asing, nggak berani bersosial, percayalah, ada orang seperti aku loh. Ada orang seperti diriku. Ya aku nggak bisa mengatakan kecemasan sosial yang parah ya, yang sampai benar-benar nggak berani. Kayak ada contoh temanku yang sampai dia itu punya social anxiety,
dia nggak berani pesan di ruang makan, nggak berani pesan pecel lele. Itu ada temanku yang kayak gitu. Dan ya sorry sorry aja ya, aku nggak sampai kayak gitu, maksudnya aku nggak separah kayak gitu, tapi memang dulu aku juga minder parah. Aku dulu juga nggak berani ngomong, nggak berani, misalnya katakanlah ketika di rapat RT, ketika sama-sama kumpul RT gitu, aku biasanya cuma diem aja, apalagi aku nggak ngerokok kan. Ya untungnya aku punya punya sebuah sebuah apa ya, sebuah iman yang kuat untuk nggak ngerokok, karena banyak sekali kayak orang-orang yang merasa harus jadi social smoker agar bisa bergaul. Faktanya nggak kayak gitu. Jadi ya jangan dekati, gini lah, PMO aja susah ya dihilangkan kecanduannya, apalagi rokok ya, apalagi rokok yang ibaratnya tuh butuh uang untuk membeli. Secara ekonomi pasti itu akan menyengsarakan juga. Dan ya, bagaimana PMO itu mempengaruhi akan aku ceritakan. Jadi kalau kamu orang yang kecanduan PMO, pasti kamu pernah merasakan bahwa setiap kali kamu ejakulasi, setiap kali kamu orgasm, 99% kamu pasti akan merasa menyesal dan kamu akan merasa menjadi orang yang sangat-sangat rendah diri. Itu yang kualami, dan perasaan seperti itulah yang membuatku dulu merasa sangat rendah dan tidak layak untuk tidak layak untuk bergaul. Yang pada dasarnya aku tuh memang udah introvert, yang pada dasarnya aku tuh udah memang gak jago komunikasi karena memang ada trauma-trauma yang di masa kecil yang memang nggak belum aku selesaikan ya. Kemudian ditambah lagi kecanduan PMO, dari yang awalnya udah parah jadi semakin parah. Itu ceritaku ya. Mungkin cerita orang lain beda juga, karena ada beberapa orang yang dia ekstrovert tapi kecanduan PMO. Di sini aku berbicara soal diriku yang introvert. Oke. Okay? Dan setiap kali aku, kalau berbicara aura, setiap kali aku habis PMO yang itu dulu bisa setiap hari, setiap kali aku bertemu orang, pasti orang itu ngomong gini, habis ini pakai bahasa Jawa sih, tapi aku Indonesiain lah. Habis tidur po mas, kok lecek, kok maksudnya kok mukanya ngantuk, gak ada semangat sama sekali, kok lemes, dan kok lemes, gak bergairah kayak gitu. Pasti selalu kayak gitu. Kayak seolah kayak apa ya? Kayak auraku itu nggak pernah semangat positif gitu loh. Dan itu hampir hampir aku sering mengalami hal kayak gitu. Setiap kali aku ya, kalau PMU kan setiap hari ya. Jadi kayak ya sering kayak gitu loh. Pasti dikatain lecek, dikatain kayak habis bangun tidur. Terus ada, kalau misalnya ada teman-temanku yang tega, yang jokesnya tega, itu kayak pasti ngatain aku kayak belum mandi dan lain-lain. Jadi itu memang ada hubungannya juga dengan bagaimana aku merawat diri juga ya. Tapi yang ingin aku tekankan di sini adalah ketika aku dipandang kayak kayak masih lemas, nggak ada semangat dan lain-lain, itu ngerasa kayak wah, efeknya sampai segitunya ya gitu ya. Dan kalau ada hubungannya juga dengan hubungan dengan bagaimana bagaimana rasa rendah diri itu mempengaruhi bagaimana aku berkomunikasi. Aku tuh dulu selalu merasa bahwa aku akan sulit untuk komunikasi karena aku merasa diriku itu tidak layak. Dan ini kalau misalnya kamu kecanduan PMO, kayaknya kamu relate lah dengan apa yang ku alami. Tidak layaknya ini, perasaan bersalah, perasaan kayak kita mengingkari diri kita. Katakanlah kita udah relapse lah, kita udah ejakulasi di hari ini, kemudian ini adalah hari terakhir, ini hari Senin adalah hari terakhir, besoknya Selasa lagi, besoknya Rabu lagi, besoknya Kamis lagi. Pasti kamu relate lah. Dan ini hal kayak gini itu membuat kita gak percaya pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa percaya untuk ngomong, untuk berkomunikasi kalau kita sendiri gak percaya diri pada kemampuan kita? Karena kita selalu mengingkari diri kita sendiri, kita selalu membohongi diri kita sendiri, kita selalu kayak kayak apa ya, ngomong ngomong A kemudian diingkari. Kita selalu mempunyai mimpi bahwa aku kalau bisa berhenti dari kecanduan PMO ini pasti aku akan jadi orang sukses, orang kaya. Besoknya relapse, besoknya kayak
wah ternyata aku kayaknya nggak layak ya jadi orang kaya ya, aku habisan relapse, aku ngerasa rendah diri. Nah hal kayak gitu, mentalitas yang merasa kayak barusan ku sebutkan, mentalitas nggak layak untuk jadi orang kaya, nggak layak untuk bergaul, itu yang menyebabkan aku dulu nggak berani untuk bersosial karena merasa wah, apalagi kalau misalnya bertemu dengan orang-orang top ya, orang-orang katakanlah kayak cowok-cowok yang paling beken di sekolah atau di kampus, aku dulu merasa nggak pede untuk kayak gitu. Dan sekarang kalau misalnya dibilang, bisa aku suruh ketemu lagi, aku bisa katakan bahwa aku kepercayaan diriku tuh jauh drastis lah. Karena kembali lagi, bagaimana cara aku memandang diriku itu berpengaruh dan memancar ke aura. Kalau pada dasarnya kita pede, kalau pada dasarnya kita percaya pada diri kita, bagaimana kita bisa percaya pada diri kita, itu akan memancar, vibes-nya itu akan positif. Orang akan merasa aman, orang akan merasa yakin pada diri kita. Tapi kalau kita nggak percaya pada diri kita, yang selalu dihasilkan dari kebohongan kita pada diri kita sendiri, kalau hari ini adalah hari terakhir, tapi besok diingkari lagi, ya bagaimana kita bisa percaya, ya kan? Itu yang aku benar-benar rasakan, dan setelah pelan-pelan mulai mengurangi, ya akhirnya aku mulai memberanikan diri untuk public speaking, untuk belajar ngomong dengan orang asing, ya benar-benar menyapa orang asing, terus kayak ngevlog senyum-senyum sendiri. Dan percayalah bahwa ketakutan kita untuk kayak ngomong, bersosial dan lain-lain itu hanya ada di kepala kita. Ketika kamu udah terjun, ketika kamu udah turun untuk ngomong, semua akan hilang, ketakutan itu akan hilang. Bahkan apa ya, kalau sekarang aku ngerasa kayak nyesel banget. Nyeselnya gini, kenapa nggak aku lakukan dari dulu, kenapa aku dulu selalu merasa minder untuk melakukan hal kayak gini, padahal seru banget ngomong dengan orang asing, ngomong dengan konten kayak gini juga seru banget. Semua orang menurutku kalau bisa sih jadi konten kreator ya, karena kenapa, karena semua orang punya cerita. Kalau kamu punya cerita tentang kecanduan PMO yang mempengaruhi pada mungkin pada prestasi sekolahmu, pada mungkin kamu punya pacar juga berpengaruh, itu menurutku sangat layak untuk di-share. Dan pelan-pelan, nggak usah nunggu sampai benar-benar full sembuh. Karena aku dulu juga kadang-kadang relapse, kadang-kadang seminggu sekali relapse, terus ke sebulan sekali relapse, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, masih sering kumat-kumatan kayak gitu. Tapi lama-lama apa ya, kalau kita memandang diri kita itu percaya diri, kita tidak akan melakukan aktivitas PMO. Itu yang menurutku hal yang memicu kesembuhan diriku. Karena kenapa? Karena menurutku aktivitas PMO adalah aktivitas yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang nggak percaya diri, dan ya tidak apa ya, tidak respect pada dirinya gitu ya. Udah tahu itu hal yang setiap kali kita relapse, setiap kali kita ejakulasi nyesel, tapi kenapa kita lakukan, ya kan? Sehingga ketika apa ya, kayak pengubahan identitas lah. Kalau kita adalah orang yang percaya diri, kita yakin bahwa kita tidak akan melakukan PMO, dan itu jadi sebuah ramalan. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang percaya diri, ya pelan-pelan, kayak sinergi antara kita mulai mengurangi aktivitas PMO. Jangan tunggu sampai 100% sembuh ya, karena kenapa ya? Karena ketika kita mulai melatih diri kita untuk berani bersosial, berani untuk menyapa orang lain, berani untuk berkomunikasi, ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita. Kayak self image kita tuh berubah. Ketika self image kita berubah, lama-lama ini yang kecanduan ini juga akan turun juga, dan ini self esteem kita, kepercayaan diri kita akan naik. Nah, itu sinergi ya. Jangan nunggu sampai 100% sembuh. Karena percuma. Ngapain kamu nunggu sampai sembuh? Kebanyakan orang selalu berpikir ini, nanti kalau aku sembuh dari kecanduan PMO 100%, baru aku berani ngonten, baru aku berani untuk menggapai cita-citaku, baru aku berani untuk mulai bisnis, untuk menulis buku dan lain-lain. Telat. Gak usah sampai nunggu-nunggu kayak gitu. Langsung aja. Kalau kamu udah mulai. Jadi kayak aktivitasmu itulah yang akan membantumu untuk sembuh dari kecanduan PMO. Pelan-pelan pasti akan mulai teralihkan juga. Oke, jadi
Itu saja yang pengen aku sampaikan. Kalau kamu berminat untuk download ebook bagaimana aku keluar dari kecanduan PMO dengan memanfaatkan alam bawah sadarku, kamu bisa download ebooknya di link yang ada di deskripsi, hanya sebesar 20.000 aja. Anggap aja kamu traktir kopi aku. Thank you dan tetap semangat untuk menjalankan New Vape.